nama saya Risna dari kelompok Mike. Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan rekan saya akan menjelaskan tentang tata cara mendownload VirtualBox serta Mac iOS. Sebelum kita masuk tata cara mendownload, mari kita ketahui tentang apa itu Mac iOS dan sejarahnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu Mac iOS dan sejarahnya. Mac iOS adalah sistem operasional yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, Mac iOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Macintosh Operation System atau sistem operasi Macintosh adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan komputer notebook Apple Macintosh. Mac iOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface. Orang-orang penting pada Macintosh yaitu Bill Atkinson, Jeff Friesen. Komputer ini dinamakan berdasarkan Macintosh, jenis Apple yang disukai Jeff Friesen. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Pada waktu itu, langkah yang dilakukan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Ada berbagai macam pandangan bagaimana awal mula Macintosh diciptakan. Apple sengaja membuat Macintosh yang biasa agar Macintosh dapat lebih mudah dijalankan oleh orang yang baru belajar komputer sekalipun. Awalnya, Apple juga sengaja membunyikan keberadaan sistem operasi ini untuk membedakan Mac dengan sistem operasi yang lainnya seperti MS atau DOS, yang lebih mudah digunakan daripada Macintosh. Mac iOS terdiri dari dua bagian besar, yaitu Mac iOS Classic dan Mac iOS X. Baik, itulah tadi penjelasan tentang pengertian Mac iOS dan sejarahnya. Setelah dipaparkan pengertian Mac iOS dan sejarahnya, untuk kelebihannya akan dijelaskan oleh Alivia Aleida Mubarak dan kekurangannya akan dijelaskan oleh Arya Pratiwi. Untuk tata cara mendownload Mac iOS akan dijelaskan oleh Gilbert Matius Anton. Perkenalkan, nama saya Risna. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan Mac iOS. 1. Keamanan terjaga. Dari berbagai kelebihan Mac iOS, salah satunya adalah keamanannya yang terjaga. Sistem operasi ini menggunakan kernel unik yang memang sudah terkenal dengan fitur keamanannya yang bagus. Oleh sebab itu, Mac iOS sangat jarang sekali terkena virus, dan Mac iOS juga menggunakan sistem root admin dengan password seperti pada Linux. Lalu, Mac iOS juga secara default diatur agar tidak bisa menginstal aplikasi dari luar App Store, sehingga kita perlu mengatur akses admin pada bagian setting untuk bisa menginstalnya. Dan hal tersebut menjadi salah satu faktor kenapa Mac iOS sangat aman dari virus. 2. Direkomendasikan untuk designer, developer, dan content creator. Apple dengan serius mengembangkan beberapa software khusus untuk membantu meningkatkan produktivitas para designer, developer, dan content creator yang hanya tersedia pada Mac iOS. Namun bukan berarti pada sistem operasi lain tidak bagus untuk designer, developer, dan content creator. Software yang dikembangkan Apple khusus untuk Mac iOS tentu akan berjalan optimal dengan hardware yang mereka patenkan sendiri sehingga sangat kompatibel. 3. Dapat terintegrasi dengan produk Apple lainnya. Mac iOS juga dapat terhubung langsung dengan sistem produk Apple yang seperti Apple Watch, iPhone, dan iPad. Selain itu, Mac iOS juga memiliki fitur sinkronisasi secara real time dengan produk Apple lainnya. Misal kita copy dokumen dan iPhone kita dan langsung paste dokumen pada Mac iOS kita secara langsung lewat fitur integrasinya. Namun, hal tersebut bisa dilakukan jika kita login pada Apple ID yang sama untuk kedua perangkat tersebut. 4. Dapat membaca file sistem Windows. Untuk defaultnya, Mac iOS hanya bisa membaca file sistem yang terdapat di Windows,
seperti NVS atau FAT32 atau read only. Namun, jika ingin membuat file system, kita harus menggunakan software tambahan seperti NTFS for Mac dari Paragon. 5. Mudah digunakan, user friendly. Mac OS juga terkenal dengan user interface yang keren dan sangat mudah digunakan oleh pemula. Selain itu, ada juga fitur multitasking yang dirancang khusus untuk membantu kita berpindah dari layar satu ke layar lainnya, dan beberapa software default yang sudah terinstall dan siap kita gunakan secara langsung. 6. Memiliki fitur backup yang keren. Mac OS memiliki fitur backup yang sangat keren, yaitu Team Backing. Dengan adanya fitur ini, kita dapat melakukan backup sistem kita secara otomatis ke hard disk lain yang kita hubungkan dengan Mac OS kita. Secara default, sistem Mac OS akan mendeteksi hard disk yang terhubung tersebut dan langsung melakukan backup otomatis. 7. Bisa dual boot dengan Windows. Mac OS memiliki software Bootcamp Assistant yang berfungsi untuk dual boot, dan kita bisa dual boot dengan Windows. Selain dari itu, kita juga dapat menjalankan beberapa software Windows secara bersamaan dengan lancar. Jadi, komputer Macintosh kita dapat menjalankan sistem operasional Windows dengan lancar. Itulah tadi kelebihan dari Mac OS. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, fleksibilitas kekurangan dari perangkat lunak yang memakai Mac OS X yang merupakan opsi buat update sangat terbatas, semacam contohnya komponen hardware yang terdapat di playbook serta semacam proses ataupun memori RAM tidak dapat diupdate karena dengan gampang, sebab sebagian besar komponen ini telah terkait di dalamnya secara build serta diintegrasikan dengan komponen hardware yang lain. Yang keempat itu sedikit pilihan perangkat lunak. Buat ketersediaan aplikasi untuk ataupun aplikasi Windows masih jadi banyak pilihan atau sampai dikala ini disebabkan Windows diperuntukkan banyak semacam golongan, baik itu dari golongan ke dasar, baik itu golongan dasar sehingga ke atas, sehingga market atau pasarnya akan lebih luas. Selanjutnya, Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Pertama kali ini diperkenalkan oleh publik pada tanggal 8 Juni 2009. Dan dirilis secara global pada tanggal 28 Agustus 2009. Selanjutnya, Mac OS X 10.7 Lion. Yang ke-8 yang meminjamkan banyak idenya dari iOS. Selanjutnya itu Mac OS X 10.8 Montation Lion. Kami semua awalnya tidak percaya, mengira Montation Lion itu hanyalah sebuah berita bohong. Tapi ternyata OS X 10.8 itu memenangkan version of Mac OS terbaru, malah version of Mac OS developernya bisa dinikmati sekarang juga. Bagi pengguna umum, Montation Lion akan tersedia pertengahan tahun ini. Sebagai kesimpulannya, Mac OS ialah sistem operasi yang dibesarkan oleh Apple di tahun 1984. Sistem operasi ini mempunyai nama kode atau nilai yang berbeda-beda dari perilisnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Matius, perwakilan dari kelompok 4 yang membawakan tema tentang cara menginstal Mac OS di perangkat komputer kita menggunakan aplikasi VirtualBox. Baik, sekarang tanpa berbasa-basi saya akan menunjukkan tentang cara mendownload Mac OS atau Mac Operating System di
perangkat teman-teman sekalian menggunakan aplikasi VirtualBox. Pertama, teman-teman silakan membuka Google atau Chrome tersebut terlebih dahulu. Terus teman-teman klik download VirtualBox. Enter. Terus teman-teman klik link yang paling atas. Nah, di sini teman-teman akan di layar teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Di sini di bagian VirtualBox 7 package 7.0.8 platform package, teman-teman disarankan diberikan beberapa pilihan yaitu Windows Host, macOS atau Intel Host, Developer Preview macOS, ARM 64 M1 M2 Host, Linux Distribution, Solaris Host atau Solaris 11 IPS Host. Di sini teman-teman harus mendownload satu di antara sekian pilihan ini berdasarkan perangkat yang teman-teman gunakan. Dan pada video kali ini saya menggunakan perangkat Windows, berarti otomatis saya harus mengklik yang tentang mendownload Windows. Kita klik. Di sini saya akan melanjutkannya karena pada sebelum saya membuat video ini saya sudah mendownload aplikasinya tersebut. Jadi tampilannya akan seperti ini. Terus teman-teman klik. Oh ya, maaf, sebelumnya teman-teman juga bisa, jika teman-teman menggunakan perangkat macOS, silakan teman-teman mengklik yang macOS. Jika menggunakan Linux, Solaris, dan sebagainya, silakan mengklik pada pilihan yang ada disediakan. Lanjut. Nah, pada saat tampilannya seperti ini, teman-teman klik. Teman-teman klik yes. Nah, di sini tampilan setupnya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman saat tampilannya sudah muncul seperti ini, teman-teman klik next. Terus next lagi. Nah, terus klik yes dan yes lagi. Terus teman-teman klik install to begin installation, kayak itu sebagainya. Terus klik install. Teman-teman akan menunggu sekitar beberapa detik untuk aplikasi setupnya menginstal aplikasi tersebut. Tidak akan memakan waktu banyak kok. Nah, di sini teman-teman klik finish. Nah, tampilan berandanya itu akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh ya, pada saat sebelumnya terima kasih kepada channel Level Up ID yang sudah menjadi sumber materi kita pada hari ini, yang sudah memberi kita cara dan memberitahu kita cara untuk menginstal macOS di VirtualBox. Di sini teman-teman bisa klik juga linknya dari yang ada di sini yang telah ditunjukkan oleh channel Level Up ID. Nah, dan juga teman-teman sebelumnya harus menyiapkan kuota sebanyak 15 GB untuk menginstal yang namanya data dari image macOS untuk yang akan kita buat pada video kali ini. Sini channel Level Up ID sudah menyiapkan linknya, teman-teman klik saja yang ini, image macOS. Teman-teman klik. Di sini teman-teman, aduh maaf ya, di sini nampaknya ada beberapa kesalahan. Coba kita klik ulang. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk mendownload sebanyak 15 GB yaitu disk yang ada di dalam dari macOS tersebut untuk kita gunakan sebentar di VirtualBox. Dan saya sudah kebetulan pada sebelum saya membuat video ini saya sudah mendownloadnya. Coba lagi, klik dulu. Nah, di sini tampilan beranda dari aplikasi VirtualBox akan terlihat seperti ini. Nah, teman-teman klik new. Nah, di sini karena kita akan menginstal tentang perangkat macOS, kita buat folder namanya dengan nama macOS. Teman-teman klik next. Di sini base memorinya saya akan menggunakan itu 4 GB sesuai dengan perangkat dari teman-teman masing-masing. Di sini prosesornya akan tetap satu. Teman-teman bisa menyarankan prosesornya entah 2 CPU, 3 CPU, 4 CPU, 5 CPU, 6 CPU tergantung dengan dari keterbatasan laptop teman-teman. Klik next. Nah, di sini di virtual hard disknya teman-teman harus minimal menyiapkan penyimpanan atau memori sebesar minimal 40 GB agar bisa menjalankan virtual machine yang akan kita buat hari ini. Teman-teman klik next. Nah, pastikan di sini teman-teman sudah memastikan semuanya sudah benar. Machine name macOS, guest type macOS X, base memory 4 GB, prosesor 1 dan lain sebagainya. Teman-teman klik finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke tadi yang seperti ini. Teman-teman harus menulis beberapa script
script yang akan dimasukkan sebelum kita memulai VirtualBox yang ini. Di sini kembali lagi terima kasih kepada channel Level Up ID sudah menyiapkan script yang akan kita gunakan untuk memasukkannya di dalam komputer kita. Teman-teman klik saja link yang telah disiapkan seperti ini. Nah, scriptnya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Download, dan jadi akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk memasukkan semua kode program ini ke dalam command prompt teman-teman yang perangkat teman-teman sekalian. Teman-teman buka Windows Start, terus ketik command prompt. Nah, ini dia. Teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman disuruh, kita harus mengcopy paste semua kode yang ada di sini ke dalam command prompt tersebut yang ada di sini. Nah, seperti berikut. Terus ketik enter. Nah, di sini pada yang ini yang tentang tools macOS, nanti sebelumnya teman-teman harus menamakan, mengganti kata yang ada dalam tanda titik kutip 2 ini dengan nama virtual machine yang akan teman-teman download. Karena pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang virtual machine macOS, maka saya akan mengganti namanya jadi macOS. Nah, baik, kita perkecil dulu sebelumnya. Nah, sebagai catatan, di sini tertulis masukkan kode berikut jika teman-teman menggunakan prosesor AMD CPU, yaitu kode yang ada di bawah sini. Ya, jika teman-teman menggunakan prosesor atau AMD CPU dan bukan Intel, teman-teman diwajibkan untuk memasukkan ini. Tapi karena pada perangkat saya menggunakan prosesor Intel, jadi saya tidak harus memasukkannya. Nah, terus teman-teman close. Nah, teman-teman close juga virtual command prompt-nya, close. Kembali ke VirtualBox-nya. Di sini setelah teman-teman memasukkan command prompt yang tadi, di sini teman-teman mengklik setting. Nah, setting. Di sini teman-teman klik display. Video memorinya teman-teman harus fullkan sampai 128 MB. Terus teman-teman pergi ke kategori storage, terus klik empty disk yang ada di sebelah tersebut. Nah, terus teman-teman klik gambar kaset yang ada di pojok kanan ini, teman-teman klik, terus klik choose and create a virtual optical disk. Nah, teman-teman klik add, terus cari file yang tadi teman-teman download yang sebesar 15 GB. Makanya tadi saya sarankan pada awal video, sebelum teman-teman memulai untuk menjalankan VirtualBox ini, teman-teman disarankan untuk mendownload file tersebut yang telah disediakan sebesar 15 GB. Nah, jika teman-teman sudah mendownloadnya, teman-teman klik, terus open, dan choose. Oke, terus setelah sudah masuk, teman-teman klik OK. Nah, tanpa berbasa-basi, langsung kita klik start. Di sini kita akan tunggu VirtualBox-nya akan menjalankan programnya. Nah, mungkin saya ada kesalahan teman-teman ya. Maaf, saya pastikan dulu terlebih dahulu. Nah, maaf pada tadi kendala sebelumnya. Nah, setelah teman-teman mengklik start, tampilannya akan terlihat seperti ini. Di sini teman-teman sisa menunggu saja VirtualBox-nya akan menjalankan program yang telah teman-teman masukkan. Nah, teman-teman sisa menunggu saja karena mungkin perangkat saya kurang memadai, jadi memakan waktu sedikit lebih lama. Tapi teman-teman diharapkan untuk bersabar agar ya VirtualBox-nya akan menjalankan program yang teman-teman masukkan tadi di VirtualBox machine. Kita tunggu saja. Nah, tampilannya akan tetap jalan seperti ini, jalan terus. Memang programnya yang dijalankan di dalam VirtualBox tersebut ini akan memakan waktu yang ya agak lumayan lama untuk dapat tampil kepada VirtualBox-nya. Jadi teman-teman diharapkan untuk bersabar saja dan menunggu programnya sedang running untuk menjalankan permintaan teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman bisa dapat
Untuk jika teman-teman nonton seperti teman-teman bisa close saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa start screen. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk memilih language. Nah, kita pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, ini terus teman-teman klik selanjutnya tanda panah yang ada di bawah sini. Nah, di sini ada teman-teman akan diberikan 4 pilihan, yaitu pulihkan dari Time Machine, install macOS Monterey, Safari, dan utilitas disk. Tapi sebelum menginstal macOS-nya, teman-teman akan harus mengklik utilitas disk, terus klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman harus mengklik VBox harddisk yang ada di sini, dan di sini harus teman-teman diharuskan untuk menghapus harddisk tersebut dulu. Nah, di sini teman-teman akan menulis namanya yang ada di sini dengan sesuai dengan nama yang teman-teman berikan tadi. Nah, teman-teman klik hapus. Nah, sini teman-teman tunggu. Nah, proses penghapusan selesai. Nah, terus teman-teman klik selesai. Nah, di sini teman-teman bisa close. Nah, terus teman-teman klik install macOS Monterey. Dan terus teman-teman klik lanjutkan. Nah, di sini terus teman klik lanjutkan lagi. Nah, di sini akan loading untuk pergi ke halaman berikutnya yang teman-teman harus lakukan. Nah, di sini teman-teman saya sarankan untuk membaca dulu pengaturan atau ya lisensi yang akan disimpan di sistem teman-teman. Nah, teman-teman klik saja setuju lagi. Nah, teman-teman klik dan lanjutkan. Ya, di sini akan memakan waktu yang cukup lama. Baik teman-teman. Ya, kita akan bertemu lagi di bagian selanjutnya. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, nanti saat yang sebelumnya tadi, yang saat lagi mau download, nanti teman-teman juga akan ada. Nanti tadi maafkan saya tidak sempat rekam yang pas pembacaan codingnya, tapi setelah pembacaan codingnya nanti akan masuk di bagian yang ini. Nanti teman-teman disuruh menunggu lagi sekitar 30 menit ya sampai sejam lah untuk menunggu VirtualBox-nya menyelesaikan program kodenya yang akan dimasukkan ke dalam VirtualBox. Nanti saat downloadnya sudah selesai, nanti saya tunjukkan lagi ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Baik, kembali lagi dengan saya teman-teman. Jadi saat teman-teman sudah mendownload atau kayak seperti saat proses instalasi telah selesai, tampilannya itu akan seperti ini dulu. Maafkan saya kan tadi saya sempat tidak record, jadi saya hanya bisa screenshot saja. Tampilannya akan seperti ini. Di sini teman-teman disuruh untuk memilih negara atau wilayah teman-teman. Ya, jadi saya memilih Indonesia, terus teman-teman klik lanjutkan. Terus akan ada opsi lagi seperti ini, bahasa dan tulisan. Teman-teman lanjutkan saja. Aksesibilitas juga teman-teman saya klik saja nanti karena bisa diatur di belakangan. Terus data dan privasi teman-teman klik lanjutkan lagi. Asisten migrasi juga teman-teman klik aja lanjutkan lagi. Nanti. Jadi teman-teman bisa urus lagi nanti. Terus di sini teman-teman disuruh masuk dengan Apple ID teman-teman. Tapi kita tekan aja atur nanti, terus lewati. Nah, teman-teman klik setuju di syarat dan ketentuan. Next, klik lagi setuju. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan nama lengkap, nama akun, dan kata sandi untuk membuat informasi akun komputer teman-teman. Nanti kalau sudah teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, maaf saya tidak tampilkan tadi karena bersifat pribadi. Terus di sini teman-teman disuruh apakah teman-teman ingin mengaktifkan layanan lokasi di Mac ini atau enggak, tapi teman-teman tidak perlu mengaktifkannya. Kalau saran dari saya ya teman-teman klik lanjutkan saja. Terus
dikaitannya lagi, klik saja jangan gunakan. Nah, di sini pilih zona waktu teman-teman. Ya, saya memilih zona waktu yang terdekat saja yang sudah disiapkan oleh dari programnya, yaitu Jakarta Indonesia. Terus saya klik lagi Jakarta Indonesia, terus klik lanjutkan. Nah, teman-teman centang bagian analisis dengan Mac dengan Apple. Setelah itu teman-teman klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman kasih durasi layar. Nah, di sini teman-teman klik saja atur nanti. Centang untuk kotak aktifkan minta Siri. Terus klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tampilan tema teman-teman ketika nanti saat sudah masuk ke programnya. Jadi ya, teman-teman, kalau saya di sini memilih yang tidak memilih, hanya memilih yang ini saja, yang terang. Terus teman-teman klik lanjutkan. Semuanya opsi atau pilihan tersebut, mau pilih tampilan teman-teman, itu semua terserah teman-teman. Terus klik lanjutkan. Nah, terus setelah ini klik tutup. Nah, nanti tampilan awalnya akan terlihat seperti ini. Nah, terlihat seperti ini, atau teman-teman antara seperti ini atau yang seperti ini. Di sini yang punya saya, yang di sini tadi yang dari channel Level Up ID. Terima kasih atas kreditnya lagi dan bantuannya. Tapi di sini yang nanti akan tampil di tampilan teman-teman, jadi terlihat akan seperti ini. Tuh. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membuatkan kayak seperti proses berjalannya, proses memulainya running dari program macOS tersebut di VirtualBox. Ketemu lagi di part selanjutnya. Nah, kembali lagi dengan saya. Di saat teman-teman sudah selesai untuk menginstal programnya, tampilannya akan terlihat seperti awal, seperti ini. Nah, sebagai contoh, mungkin saya akan memulai programnya agar teman-teman bisa lihat. Nah, kita mulai programnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, terus loading hanya menunggu beberapa detik saja. Setelah itu akan masuk di laman web utama. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi bagi saya, macOS itu sangat menyenangkan dan memiliki banyak keunggulan serta lainnya. Jadi mungkin sekian saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.